Halo teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yoel Afriandi Simanjuntak, NPMP 1D018-094, kelas mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya mengenai modal perusahaan. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis modal. Nah, pada jenis-jenis modal, di sini terdapat dua jenis modal, yaitu yang pertama modal asing atau yang biasa disebut hutang, dan yang kedua yaitu modal sendiri. Nah, pada modal asing, menurut Yanto, modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Dan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Sedangkan modal sendiri, menurut Rianto, yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari modal asing atau hutang. Nah, pada modal asing terdapat 3 bagian, yaitu yang disebut dengan hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka menengah, yang ketiga hutang jangka panjang. Nah, pada hutang jangka pendek, menurut Fernando, hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terjadi kaitannya dengan operasi perusahaan yang harus wajib dibayar. Nah, kemudian pada modal hutang jangka menengah, menurut Rianto, hutang jangka menengah yaitu hutang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Kemudian hutang jangka panjang. Menurut Rianto, hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian beberapa contoh dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Nah, pada hutang jangka pendek atau kurang lebih dari 1 tahun, biasanya seperti kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kemudian pada hutang jangka menengah, kisaran antara 1 tahun sampai 10 tahun, biasanya disebut seperti hutang term loan, kemudian leasing, dan pada hutang jangka panjang atau kisaran waktu lebih dari 10 tahun, biasanya itu diperoleh dari pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai modal sendiri. Pada modal sendiri terdapat 3 bagian, yaitu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Modal saham yaitu saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut. Kemudian cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari suatu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut selama beberapa tahun berjalan. Nah, kemudian keuntungan. Pada keuntungan, dengan adanya keuntungan akan memperbesar laba yang ditahan, yang akan berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya, jika rugi, maka akan memperkecil modal sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modal sendiri. Pada modal sendiri, kita akan membahas mengenai saham biasa dan saham preferen atau saham istimewa atau saham prioritas. Nah, pertama saham biasa atau biasa disebut dengan common stock. Nah, saham biasa biasanya memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, dan saham ini biasanya memiliki hak suara. Yang kedua, saham preferen atau saham istimewa atau biasa disebut dengan preferred stock biasanya memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasanya. Kemudian prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi, dan saham ini tidak memiliki hak suara. Kemudian kita akan mengetahui sumber-sumber modal. Nah, sumber modal terdapat dua, yaitu modal internal dan modal eksternal.
Pada modal internal, sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan itu yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan modal eksternal merupakan suatu sumber modal eksternal yang berasal dari pihak-pihak luar perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sumber-sumber modal dari modal internal dan modal eksternal. Nah, yaitu pada modal internal biasanya diperoleh dari laba yang ditahan, kemudian akumulasi penyusutan. Sedangkan pada modal eksternal biasanya diperoleh dari bank, supplier, kreditur, dan pasar modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kekayaan. Struktur kekayaan terdapat 3, yaitu yang pertama struktur kekayaan finansial atau financial structure dan struktur finansial atau biasa disebut financial structure, dan yang ketiga struktur modal atau biasa disebut capital structure. Nah, pertama, struktur kekayaan merupakan perbandingan atau baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan yang kedua, struktur finansial atau financial structure merupakan perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Nah, yang ketiga, struktur modal atau capital structure merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai modal kerja. Pada modal kerja, kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu, yaitu modal kerja atau biasa disebut working capital, yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan itu sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha pada perusahaan tersebut. Nah, pada modal kerja terdapat 3 konsep modal kerja, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Nah, yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif merupakan konsep yang aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Kemudian yang kedua, konsep kualitatif. Nah, konsep kualitatif, dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga biasa disebut dengan net working capital. Kemudian yang ketiga, yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dan sebaliknya pun begitu. Kemudian yang kedua, semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba pada periode ini, atau biasa disebut dengan current income. Selanjutnya kita akan mengetahui penggunaan modal kerja yang biasa digunakan dalam perusahaan. Nah, ada beberapa penggunaan modal kerja yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama, guna membiayai pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, pembentukan dana. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang keempat, pengeluaran pembelian bahan baku, produk atau barang dagangan. Dan yang terakhir yaitu untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga oleh perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari modal kerja, yaitu yang pertama jenis perusahaan tersebut, yang kedua syarat kredit, yang ketiga waktu produksi, dan yang keempat tingkat perputaran perusahaan. Nah, jenis perusahaan. Pada jenis perusahaan, kebutuhan perusahaan akan modal kerja ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu syarat kredit. Syarat kredit merupakan kebutuhan akan modal bagi perusahaan, juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan.
perusahaan akan membutuhkan modal yang masuk dalam piutang jika syarat kredit bagi konsumen semakin longgar dan sebaliknya. Selanjutnya, waktu produksi. Nah, jika waktu produksi yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, maka jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Dan sebaliknya pun, jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin kecil, semakin sedikit, maka jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin sedikit. Nah, kemudian yang keempat yaitu tingkat perputaran perusahaan. Nah, semakin lamanya persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan. Dan sebaliknya juga, jika semakin cepat persediaan berputar, maka semakin kecil modal yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, berikut kita akan mempelajari mengenai pentingnya modal kerja. Nah, ada beberapa poin mengenai pentingnya modal kerja, di antaranya yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Dan yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih, saya akhiri.